Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, beliau bikin satu kotak di tanah agar sahabat lebih faham dengan apa yang hendak Nabi jelaskan alaihi salatu wasallam. Di tengah-tengah kotak itu beliau bikin satu garis yang keluar kotak. Di kanan kiri garis yang di dalam kotak itu. Nah, sampai mana kita coba? Nah, sampai lampunya kena kursi kena lampu. Baik. Di dalam garis yang di dalam kotak itu dibikin garis kecil-kecil menyamping ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadzal insan, ini orang, titik yang di dalam ini orang. Dibuat satu titik terus garis keluar. Sedangkan yang keluar dari kotak ini itu angan-angannya. Kotak itu adalah ajalnya. Kemudian garis yang menyamping dalam kotak itu apa? A'rad, ya, bencana-bencana, musibah-musibah yang orang itu tidak akan lepas. Mungkin dia nggak kebanjiran, tapi rumahnya ambruk. Kayak mungkin dia nggak kena COVID-19, tapi usahanya bangkrut. Nggak akan lepas dari itu. Nggak kena di kanan, kena di kiri. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian ini. Berapa banyak orang-orang yang sedang membangun apartemen dan ternyata sampai hari ini apartemennya nggak jadi-jadi. Ketika ditanya, oh kok nggak jadi? Oh iki atau apartemen iki? Mati. Terus anak-anaknya berantem, sengketa. Itu sering terjadi, siapa? Rasul SAW menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Banyak. Aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat kematian. Kenapa kita disuruh mengingat kematian, jemaah? Karena banyak orang lupa. Orang lalai. Kalau sudah keluar rumah, bekerja, melihat dunia ini, dia lupa dengan kematian. Bahkan resiko kematian itu tidak pernah dipikirkan sama dia. Kita tuh dianjurkan baca ayat kursi selesai sholat fardu. Apa fadilahnya? Apa fadilahnya baca ayat kursi? Nah, iya, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali nunggu mati dia. Artinya kalau dia mati, insya Allah masuk surga. Tapi ketika antum membaca ayat kursi setelah sholat, mikir nggak antum? Aku mau baca apa? Lek mati insya Allah mlebu surga. Habis subuh baca ayat kursi. Bisa jadi kita mati sebelum zuhur. Tapi ana wis duwe amalan, ya Allah, mudah-mudahan mlebu surga ya Allah. Habis zuhur baca lagi karena belum mati. Oh, belum mati ana. Loh, iya. Baca lagi habis zuhur. Karena boleh jadi kita mati sebelum asar. Habis asar kita baca lagi. Itu ingat mati kita. Karena kita tahu kalau kita mati dalam kondisi telah membaca ayat kursi, insya Allah masuk surga. Maghrib juga seperti itu, Isya seperti itu. Mau tidur kita baca lagi. Ini salah satu bentuk kita mengingat kematian. Ketika mau tidur selain baca ayat kursi, kita membaca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku mati. Dengan namamu aku hidup. Tapi besok aku mau berangkat ke mana? Mikir, iya dah. Besok mau berangkat berencana tafadhol. Tapi mati itu datang tanpa pernah pamit dulu sama kita. Nabi SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, fama dzakarahu 'abdun qat wa huwa fi dhiq illa wassa'ahu alaih. Apa faedahnya mengingat kematian? Di antaranya, tidaklah seorang hamba mengingat kematian dalam kondisi sulit. Dia punya masalah, dia punya musibah, masalah ekonomi, masalah keluarga, apa saja. Kalau dia sulit lalu ingat mati, urusannya jadi luas, jemaah. Lah wong aku maring ini mati. Ketika dia mau bangkrut, bentar lagi aku mati. Jadi dia merasa, wis, dijalani aja hidup ini. Kenapa ada orang-orang
yang terlilit hutang lalu bunuh diri. Dia ingat mati apa enggak? Loh, Ustaz, dia malah kepingin mati, Ustaz. Tapi yang jadi masalah, dia tidak mengingat dengan apa yang setelah kematian. Pikirnya dia, kalau aku mati, selesai urusannya. Loh, tunggu dulu. Dihinteni nih malaikat. Iya. Kematian ini disebut hadimul ladzat, pemutus segala kelezatan. Engkau nggak bisa nambah satu amalan. Selesai, putus sudah. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin, dan tidaklah yang mengingatnya itu orang sedang dalam keluasan rezeki, dalam kesenangan, dalam kegembiraan, lalu ingat dengan kematian, illa dhayyaqahu alaih, melainkan dia akan merasa sempit. Dia akan mengatakan, bentar lagi semua akan aku tinggalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kepada kita proses kematian. Ya, paling tidak informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam ini memotivasi kita untuk menjadi yang mana. Karena manusia itu cuma ada dua. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang baik itu di surga, orang-orang jahat itu di neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, tatkala dia dalam kondisi berputus dari kehidupan dunia ini dan menuju kepada kehidupan akhirat. Ingat, kematian kemudian kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Jadi sebelum bicara tentang mizan, bicara tentang sirat yang berada di atas neraka jahanam, awal persinggahan yang harus dilewatin semua orang adalah kematian ini. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kalau dia lihat kuburan, dia nangis ya, Pak. Sampai membasahi jenggotnya air matanya. Dia pernah ditegur sama sahabat-sahabat yang lain. Tadkurul jannah wan nar, engkau mengingat surga, mengingat neraka, tapi engkau nggak nangis, kata dia. Wa tabki ala hadha, dan engkau menangis melihat kuburan ini. Kata Utsman, "Na'am. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir." Kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Kalau selamat dari sini, maka yang sesudahnya mudah. Jadi orang tuh kalau mikirkan yang sekarang ini, yang di depan ini, yang dekat. Tapi kalau nggak selamat di sini, maka yang sesudahnya akan lebih berat lagi akan dilewati. Ketika manusia ini sedang proses tadi berpindah ke alam akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun bidul wujuh. Ini orang beriman, yang mati ini orang beriman. Maka yang akan turun adalah malaikat-malaikat dengan wajah yang cerah, putih. Ka'anna wujuhahum asy-syams. Wajahnya seperti mentari. Dari senangnya. Antum kalau melihat orang gembira, antum akan mengatakan, ya Allah, ono apa iki kok terang ini? Kalau fulan datang kok terang kayak. Karena dia sedang gembira. Dan kondisi mereka, malaikat ini juga gembira. Mereka datang dengan wajah yang penuh keceriaan. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kafan dari kafan-kafan surga. Subhanallah. Kita lihat jasad kita akan dikafanin, jemaah. Fisik ini akan dikafani. Ruh juga akan dibungkus kafan. Ini malaikat bawa kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Bawa parfum. Kita lihat orang kalau mati dikasih parfum ya, supaya wangi dia itu. Ini malaikat membawa parfum dari parfum-parfum surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Mereka duduk di tempat yang mudah dipandang oleh orang yang mau matiin. Jadi sepanjang dia mandang matanya memandang, kelihatan itu malaikat-malaikat. Bukan satu, malaikat-malaikat yang membawa kafan dan membawa parfum itu. Makanya kadang-kala antum melihat orang mati itu kok kayaknya pandangannya kosong, Ustaz ya. Diajak ngomong nggak nyambung. Boleh jadi memang dia sedang melihat. Malaikat-malaikat itu datang. Thumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat pencabut nyawa. Tadi malaikat yang banyak itu bukan pencabut nyawa. Mereka yang akan mengambil ruh tersebut. Malaikat pencabut nyawa ini akan duduk
di mana di arah kepalanya. Jadi mencabut itu dari arah kepalanya. Ya tentunya kalau keluar dari tubuh dari mana? Dari arah kakinya. Ditarik dari atas. Seperti apa ruh itu jemaah? Ada yang tahu? Jemaah, ada yang pernah kelihatan ruh? Ada orang masih muslim, masih percaya dengan adanya arwah gentayangan? Nggak ada jemaah. Orang kalau sudah dicabut ruhnya itu berpindah kepada alam yang berbeda. Manusia yang sudah memiliki berbagai peralatan yang canggih, sampai hari ini nggak bisa mereka mengetahui ruh itu seperti apa. Tapi ketika dicabut nyawa, mereka melihat bahwasanya panas tubuh manusia itu menghilang sedikit demi sedikit. Dan dirasakan, kita jangan perlu alat ya. Orang yang nunggu orang sekarat itu, tahu-tahu pegang kakinya sudah dingin. Dingin, tapi masih dia, masih belum mati. Perlahan-lahan dicabut. Fayaqul, lalu malaikat pencabut nyawa ini mengatakan kepada ruh ini, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Masya Allah, wahai jiwa yang thayyibah. Kita sekarang berada di masjid thayyibah. Masya Allah, thayyibah yang penuh dengan kebaikan. Ukhruji, keluar engkau. Kemana keluar? Ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Mau keluar nggak jemaah? Mau. Kalau orang umpamanya dari mobil yang bagus, dia naik mobil yang bagus, hei mas, udun mas, keluar kemana? Pesawat jet pribadi. Oh bismillah, langsung buka turun dia. Kalau sudah turun mas kemana? Penjara. Astagfirullah, enggak, anak-anak di sini aja. Iya. Perasaan manusia ketika dia disuruh keluar dari tempat yang bagus menuju ke tempat yang lebih bagus, senang ya. Tapi dari tempat yang bagus menuju tempat yang jelek dan buruk, nggak mau. Ini jiwa dikatakan ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Fatakhruj, keluar dia. Fatasilu kama tasilul qatra fis siqa. Mengalir ruhnya keluar itu seperti antum lihat morong. Kalau airnya dituangkan itu mudah sekali jamaah. Tapi sakit jamaah. Mudah tapi sakit. Kenapa sakit? Karena harus berpisah dari saraf-saraf, urat-urat, semuanya dia harus. Tapi dia keluar. Sakitnya itu terlupakan tatkala melihat nikmat yang akan